Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial. Ya, perkenalkan, nama saya Bagus Nursyah Abdillah selaku guru mata pelajaran sosiologi. Oke, perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan segala perubahan jadi pada kelembagaan baik secara nilai, norma, sikap maupun pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Jadi perubahan sosial ini meliputi apa saja yang jadi perubahan dalam sebuah masyarakat tadi, baik nilai maupun norma, perilaku maupun sikap tadi. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Perubahan sosial itu terjadi karena ada dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Oke, pertama kita mempelajari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal pertama disebabkan karena adanya konflik, revolusi, perubahan jumlah penduduk, dan penemuan baru ataupun inovasi. Konflik. Adanya konflik ini menyebabkan adanya perubahan dari masyarakat yang sekiranya menjadikan kegusaran, di mana akan menjadi sikap yang positif maupun negatif. Sedangkan revolusi merupakan salah satu perubahan lambat, yang dimana kita bisa ambil contoh seperti kasus revolusi itu perubahan cepat, yang dimana ada kasus contoh dimana waktu lengsernya Soeharto itu salah satu contoh kasus revolusi yang masyarakat ingin melakukan secara perubahan secara total, secara singkat dan jelas. Jadi cara waktu itu dengan cara melengsarkan Presiden Soeharto. Selanjutnya, perubahan jumlah penduduk. Terjadinya perubahan jumlah penduduk ini mempengaruhi adanya kematian maupun kelahiran yang bisa menjadikan apabila itu kematian berarti berkurangnya jumlah penduduk, yang menyebabkan semakin lambatnya pertumbuhan dalam suatu wilayah. Sedangkan kalau semakin bertambahnya jumlah penduduk, itu bisa mengakibatkan adanya ledakan penduduk yang bisa, kalau kita pahami ya, bisa terjadi adanya, bila tidak ditangani dengan baik, bisa kayak pengangguran maupun sebagainya. Selanjutnya, penemuan baru atau inovasi. Kalau penemuan baru dan inovasi ini bisa diartikan seperti pada zaman dahulu kita belum mengenal teknologi, tapi kalau sekarang kita sudah bisa mengenal teknologi, adanya listrik maupun teknologi handphone dan laptop dan sebagainya. Itu salah satu faktor internal dari perubahan eksternal. Selanjutnya, faktor eksternal. Kalau faktor eksternal, kita pahami ada pengaruh kebudayaan masyarakat luar, adanya bencana alam dan peperangan. Nah, kalau kita pahami ya, sebagaimana dalam perubahan kebudayaan masyarakat luar, otomatis apabila masyarakat luar itu membawa budaya asingnya menuju ke suatu wilayah, itu bisa menjadikan wilayah itu memiliki kebudayaan baru. Nah, bisa disebut alkulturasi, entah itu budaya negatif maupun positif. Lalu bencana alam. Kenapa bencana alam itu kok bisa mempengaruhi perubahan sosial, di mana kan masyarakat juga harus melakukan pengembangan dalam sektor-sektor tertentu. Semisal kalau bencana alam mengakibatkan rusaknya suatu wilayah, otomatis adanya keterpecahan antara golongan A sama golongan B, tidak menjadi satu lagi. Lalu peperangan, di mana peperangan itu merupakan salah satu konflik yang menyebabkan kerugian secara material, korban jiwa maupun perubahan kondisi sosial politik suatu daerah juga. Nah, ini juga termasuk dalam perubahan sosial.
Bedanya kalau faktor internal, pertentangan, konflik, itu hanya dalam satu golongan saja, di mana misalnya di Indonesia kayak konflik antara hmm, suku Madura dengan yang ada di Kalimantan pada zaman dahulu, itu termasuk konflik internal. Sedangkan kalau peperangan itu bisa dipengaruhi oleh luar luar negara, misal Malaysia dan Indonesia juga seperti itu. Kalau lebih mikro lagi, konflik itu antara individu satu dengan individu lain. Jadi kayak hanya sebatas pertengkaran biasa, itu juga yang mempengaruhi perubahan sosial kalau faktor secara mikro. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai adanya perubahan yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Oke, untuk pertama faktor pendorong, ada sikap menghargai budaya lain, adanya keinginan untuk maju, kontak dengan budaya lain, sikap terbuka, komposisi masyarakat yang heterogen, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, sikap toleransi terhadap kemajuan sistem pendidikan, ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Jadi faktor pendorong itu lebih mengarah pada bagaimana cara kita bisa membuka budaya, bagaimana cara kita bisa menerima budaya lain terhadap kita, dan bagaimana cara kita bisa berbaur dengan budaya tersebut. Jadi ada rasa ingin maju terhadap kondisi lingkungan yang seperti sekarang. Beda dengan faktor penghambat. Kalau faktor penghambat itu contohnya seperti adanya perbedaan ideologi, adanya adat yang meningkat, adanya terikatan goncangan budaya, sikap masyarakat yang masih tradisional terdapat prasangka terhadap budaya lain, kurang menjalin hubungan dengan masyarakat lain, adanya keyakinan, ada keyakinan terkadang kuat atau vested interest, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang lambat, adanya sikap pasrah dalam menghadapi kehidupan, tempat tinggal sulit dijangkau. Oke, kalau faktor penghambat berarti apa yang menjadikan kita itu tidak bisa berkembang terhadap budaya lain? Apa yang menjadikan kita tidak mau menerima budaya lain? Mungkin faktor risiko yang sangat tinggi sehingga kita aku tidak mau menerima budaya itu, tapi sangat mengekang diri sendiri, jadi tidak mau menerima sama sekali budaya itu masuk. Itu biasanya kan karena ideologinya yang sangat tinggi, bahwa kepercayaan bahwa budaya saya itu lebih baik daripada budaya kamu, jadi saya tidak perlu menerima budaya kamu. Seperti itu juga. Jadi faktor penghambat ini lebih mengarah pada bagaimana cara kita untuk bagaimana orang itu tidak mau menerima budaya yang ada dari luar. Mereka hanya bertahan dengan budaya yang sudah ada, mereka sudah ketahui tadi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya nanti akan saya bahas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.